Hai guys, ketemu kembali bersama saya, si orang tua yang pencinta elektronika, pengasuh blog www.ic555.com. Kunjungi blog kami untuk mendapatkan skrip lebih lengkap dari pembahasan kali ini, yaitu tentang platform IoT buatan Indonesia dari punyanya Telkom yang bernama Antares. Websitenya antares.id. Sebaiknya Anda buka web saya dan sebaiknya ikuti seri ini. Ini adalah seri yang kedua. Tadi sebelum video ini saya bikin beberapa jam yang lalu, saya bahas mengenai MQTT secara global, dan saya berhasil melakukan publish ke server MQTT melalui alat yang sudah saya buat ya. Saya berhasil publish ke server MQTT-nya Antares. Kita bisa lihat pada Windows saya ini adalah hasil kiriman dari publish dari Wimos kita. Jadi saya pencet tombol, nah ini langsung menambah ya. Kemudian di Antares, websitenya Antares, nah ini hasil grafik dari tombol yang saya pencet terus menerus. Kemudian di device dan application dan device-nya juga selalu terus mengirim data. Nah, sekarang sudah data ke 67, saya kirim terus. Oke, seperti itu. Kita telah berhasil tadi, dan oh ya, selamat dulu kepada pencinta Liverpool yang hari ini telah resmi menjadi juara Liga Inggris semenjak tahun 90 mereka terakhir juara. Oke, congratulations lads. Baik, kita kembali ke bahasan kita Antares. Kali ini kita akan membahas Antares sebagai platform IoT, di mana kelanjutan seperti yang saya katakan tadi, kita sudah berhasil publish, dan sekarang kita akan mencoba untuk subscribe. Seperti yang terdahulu, proses subscribe dan publish ini sudah ada contohnya di library-nya MQTT punya Antares sendiri. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk mengawalinya. Kita cukup mencari library-nya. Oke, kita akan mencari library-nya dan mengambil filenya. Library-nya ada di sini. Jadi library-nya sini. Oke, spoiler, Anda dapat membuka di website saya, sudah saya tuliskan semua di sini, dan kita sekarang di video ini adalah menjelaskan, karena generasi zaman now kebanyakan anak-anak itu lebih suka belajar melalui video YouTube. Jadi saya sempatkan untuk membuat video YouTube-nya, jadi orang tua kayak saya yang suka membaca bisa lari ke blog, anak-anak muda bisa larinya ke YouTube. Jadi terlayani semua. Oke, ini adalah websitenya Antares, GitHub, bukan website ya, GitHub-nya Antares. Dan ini adalah contohnya subscribe. Nah, ini adalah skripnya. Skripnya berbeda dengan skrip, berbeda sedikit. Ada proses callback gitu aja. Ini aja yang berbeda. Ada proses callback. Apa itu proses callback? Proses callback adalah proses di mana saat terjadi subscribe pada sebuah topik,
dan ada message baru nih, new message, maka akan ditampilkan message-nya di script callback ini. Jadi topiknya ditampilkan. Jadi kalau sini dia di contohnya ini print learn topiknya atau payloadnya apa aja, kemudian melakukan pemanggilan secara JSON. Jadi di parsing JSON-nya. Nah, Anda harus ingat payloadnya seperti ini, dan topiknya seperti ini. Jadi ketika publish topiknya ini, ketika subscribe topiknya ini. Sedangkan payloadnya bukan teks sederhana, payloadnya adalah teks JSON. Jadi kita harus melakukan parsing terhadap JSON ini. Wow, panjang kan? Jadi untuk mencari sesuatu, misalnya kita akan mengambil atau mencari tulisan yang bernama LED on gitu, misalnya, atau LED off. Nah, inilah di sini payload yang dicari dari keseluruhan payload JSON-nya ini. Nah, inilah perlunya JSON Arduino JSON. Jadi ada library Arduino JSON yang ditambahkan oleh pembuat dari library-nya Antares. Ini ya filenya ya. Filenya, jadi ada file Arduino JSON juga di dalam. Banyak sekali. Jadi mereka sangat bergantung pada JSON untuk pengolahan parsing data. Oke, kita tidak akan berlama-lama. Marilah kita pasang I/O-nya. I/O-nya yaitu berupa 2 buah LED yang saya akan subscribe ke Antares. Nanti dari HP atau dari MQTT-FX akan melakukan publish. Jadi kebalikan dari tadi. Yang tadi yang publish adalah microcontrollernya, sedangkan yang sekarang yang publish adalah HP atau MQTT-FX menuju ke Antares, dan si microcontrollernya akan melakukan sub ke Antares untuk menunggu perintah apakah LED ini dinyalakan atau dimatikan. Seperti itu. Baik, ini adalah rangkaian saya. Jadi dari pin GPIO-nya Wemos saya hubungkan, dan skripnya tadi ini adalah skrip PubSub, dan kita kopikan saja dari skripnya contoh tadi. Callback-nya kita copy, callback-nya kita copy. Nah, kita taruh di sini aja sebelum setup. Jadi kita taruh di sini. Nah, ini kemudian saya coba delete yang banyak ini. Nah, saya akan mencoba satu aja. Persis seperti pembahasan yang terdahulu, yang MQTT yang lewat Mosquito, sama aja seperti kayak gini, mirip, karena memang ini adalah oprekannya library-nya PubSub client dari Knowlery. Mirip sekali. Oke. Nah, jangan lupa melakukan set callback sehingga dapat diinisiasi dan dapat berjalan dengan benar. Jadi harus diinisiasi setelah set MQTT server di sini. Nah, callbacknya di situ. Kemudian kita harus melakukan sub. Subnya dilakukan di mana? Kalau kita lihat di sini, MQTT connection ini, sebentar. Ternyata tidak ada kita mengsub apa ya di sini ya. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Kok tidak ada kita mensub di mana? Coba kita akan kita anggap aja sudah jalan ya. Kita anggap aja sudah pernah dicoba
Walaupun saya nggak yakin karena kita nggak tahu kita subscribe di mana ini. Kita subscribe di mana pun nggak tahu. Nah, kita coba aja. Nah, kita akan menentukan LED kita ya. Oke, balik lagi LED kita. Kita akan analisasi dulu. Analisasi LED merah ini ada di IO 14. Ini ya, di 14. Kemudian hijau ini di IO 4. Sudah punya LED merah dan hijau. Kemudian dia akan di callback ya, di callback. Nah, ada perintah yang spesifik di sini. Jadi payloadnya ada, kita bisa ambil payloadnya, print payload. Nah, kemudian di sini ada get topic. Nah, get topicnya kita harus kita belum tahu ini apakah topik ini akan seperti dulu. Misalnya kita harus mencari topiknya LED gitu. Enggak, ini kan seperti halnya ini. Kita masuk ke sini. Nah, topiknya tuh ini. Tapi datanya ada di misalnya ini. LED hijau. Ini on, misalnya gini seperti ini. JSON-nya seperti ini. Wah, ini harus kreatif ini. Berarti kira-kira saja dia akan seperti ini. Kalau saya perkiraan saya, kalau saya belum tahu ya, karena saya belum tahu, kita berarti harus get topiknya nggak usah, karena topiknya sama selalu di sini ya, sama selalu di sini. Yang beda adalah di sini. Jadi parsingnya. Jadi get data ini, get integer atau get apa ini, coba lihat di website. Jadi get string. Nah, sebenarnya ini get string ini yang benar, saya bukan string ini untuk bukan integer ya. Jadi saya ini mencari on dan off gitu. Berarti saya delete ini, saya delete. Nah, get data ya, get string ya ini. Jadi di sini kita edit aja jadi gini, if antares.get string. Nah, ininya apa? Oh, ternyata topik lanjutannya di sini. Mas, ini LED hijau ini misalnya. LED hijau. Oh, seperti ini. Oke, kalau kita kembali ke sini, mana tadi? Ini kita bisa lihat bahwa message con dari sini ya, con ini isinya ini sebenarnya seperti ini, con. Nah, ini con tombol. Nah, bisa jadi seperti ini. Oke, nah bisa jadi seperti ini. Ini JSON-nya. JSON-nya sangat keren ya. Sangat keren. Sangat keren JSON string-nya. Kenapa saya tahu? Saya bandingkan dengan ini. Bandingkan aja dengan ini. Nah, ini payload dari pengiriman tombol ya. Dengan cara tombol dia jawabnya seperti ini. Nah, berarti kira-kira untuk menghidupkan LED on, LED hijau on, maka ini seperti ini, karena polanya sama kan. Ini integer, ini string, karena kita menunggu LED-nya on atau LED-nya off. Jadi kita kembali ke scriptnya ini. Nah, benar aja. Jadi get string dari topik, di dalam topik LED hijau. Oke. Kita tambahkan berarti if lagi, kalau misalnya pingin LED hijaunya off. Nah, ini off. Nah, off. Nah, aduh, off. Oke. Nah, kita punya LED lagi, LED merah kan,
LED merah. Nah, LED kita ganti LED hijaunya jadi LED merah. LED merah. Merah, oke. Nah, ketika on, apa yang dilakukan? Ya digital write aja. Digital write, contoh yang dulu, mesin kiti kan dulu bisa gini. Nah, ini bisa hijau on, jadi misalnya hijau on gitu. Nah, sekarang misalnya hijau, LED hijau isinya apa? On gitu. Nah, itu sama aja. Nah, ini kita copy satu-satu. LED hijau ini, LED hijau off nya di sini. Ini saya lakukan apa, copy paste langsung ya dari script saya dulu. Anda bisa membuka YouTube saya sebelumnya untuk melihat proses scriptnya ini. Jadi ini script dari sub client dari Knoleri yang saya bahas terlebih dahulu sebelum video ini. Oke, jadi ketika LED hijau on, maka bersesuaian LED hijaunya dikasih high. Oke, seperti itu. Cukup seperti itu, nggak ada lagi, karena kita nggak melakukan pub sub, pasti ada di dalamnya sini, karena beberapa kali saya lihat perintah LED pub sub dan publish topiknya ada di dalam library. Nah, di dalam library-nya ini. Nah, di sini library-nya. Nah, di sini seperti halnya WiFi di koneknya di sini. Kemudian portnya pun di sini. Nah, saya kira akan terjadi hal yang sama pada script kita. Kita coba compile scriptnya, oke. Kita coba compile scriptnya, apa yang terjadi. Nah, kita compile. Oke, compile-nya selesai dan sekarang lagi di-upload. Nah, nanti kita lihat di sisinya debugnya apa yang terjadi, apakah kita bisa mengirim. Oke, kita connect ke infrastruktur, kita lihat apa yang oke. Nah, topiknya itu di sini ternyata direct dan bla 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 bla. Ini topik yang di send atau dikirim? Wah, saya nggak tahu ini. Jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan, kenyataannya kita akan mengirim ini ya. Nah, ini yang dikirim oleh yang akan mempub ya. Ini yang akan mempub mengirim ini. Oke. Yang akan saya salah kamera. Ini yang mempub itu akan mengirim ini ya. Mengirim ini. Oke. Ini one rec bla bla panjang ini. One rec dan sepanjang ini. Nah, kalau request push, nah maka prinsipnya setelah saya hilangkan semua, hasilnya kan seperti ini. Kalau kita pecah satu persatu panjang sampai, nah ini kan berhubungan dengan script yang akan mengirim, sehingga slash titik dua ini tanda petik ini harus di slash. Nah, untuk yang sebenarnya, nah seperti ini, slashnya dihilangkan sampai di belakang ini. Nah, ini counter ini kita rubah menjadi LED on hijau gitu. LED hijau ini misalnya, LED hijau. LED hijau bener kan? Bener nggak? Kita cek dulu di sini. Pokoknya LED hijau ya, LED hijau.
Garis hijau on. Nah, seperti ini kan. Panjang itu seperti ini. Garis hijau, hijau, on. String ya, kita akan mengirim string ya. Harusnya itu seperti ini aja. Haruskah kita coba saja. Jadi kita mengirim panjang segini. Ini sebenarnya segini ya, segini panjangnya. Nah, tapi saya luruskan sehingga gampang di copy paste dan tanpa paragraf ya. Coba kita kirim lewat MQTT-FX. Apakah diterima? Lihatlah, ini namanya error. Ada error nih, sesuatu yang error ini. Nah kan seperti ini kan tombolnya. Maksud saya error tadi yang dulu saya pernah sampaikan, ketika error maka kita dibilang invalid content primitive. Jadi kata-kata yang digunakan untuk menyebutkan bahwa perintah kita yang kita kirim JSON-nya adalah primitif, adalah salah, maka dibilang primitif. Oke, nggak apa-apa memang. Mungkin kita dianggap orang jadul yang hanya ngirim teks biasa. Nah, ini yang sekarang, zaman sekarang kirimnya adalah JSON ya. Jangan salah. Oke, kita publish. Nah, topiknya ini ya, jangan lupa topiknya ini. Publish itu ini ya. Nah, isinya dalamnya ini adalah yang tadi kita copy itu. Isinya adalah ini, kita copy. Oke. FX, berikanlah saya petunjukmu, mudah-mudahan jalan. Kita coba publish, kita publish. Tidak ada sini di layar Arduino saya, layar com Arduino, sedangkan di subscribe-nya ini ada salah ini, primitif dibilang. Saya ngirim publish dibilang primitif lagi. Saya coba ngirim lagi sini, publish. Nah, ini kan saya subscribe sudah. Oke, primitif lagi. Jamnya benar tidak? Jamnya 21.30, 21.30 benar. Berarti saya salah. Nah, siapa tahu yang salahnya di sini. Ini harus di slash on mungkin. Oke. Kita coba publish lagi, publish. Oke, benar. Ternyata harus slash on karena slash on ini slash tanda petik ini harus ditunjukkan karena ini adalah merupakan string JSON ya, string dalam JSON dalam string. Jadi sebenarnya kan harusnya seperti ini. Nah, ini kalau string aja yang kita kirim. Nah, sekarang yang kirim adalah string yang di dalamnya ada JSON-nya. Maka string di dalamnya JSON ini harus di quote lagi, dikasih tanda pembatalan dari slash. Yang paling penting adalah saya sudah berhasil mengirim dari publish dari MQTT-FX menuju ke Antares, kemudian saya subscribe sendiri di aplikasi yang sama menuju ke kembali ke ini, ke MQTT-FX lagi. Jadi publish loop ini loop. Tapi saya sudah berhasil dan tidak primitif dibilangnya. Nah, misalnya saya ingin merubah LED hijau off. Saya ngetik aja ke sini. Publish. Darat, LED hijau off. Tapi di sisi Wimouse-nya belum keterima. Apa yang salah? Apa yang salah? Apakah yang salah? Coba kita harus mengulik dari apa sih yang di subscribe. Nah, itu kita harus melihat apa yang disubscribe oleh library-nya Antares. Kembali ke sini. Nah, coba kita cari mana dia subscribe-nya di sini. Subscription topic. Jadi ketika cek koneksi dia langsung subscribe topik. Coba kita cari ini, harusnya ada subscribe-nya. Kalau kita cari ini client
dot subscribe. Nah, enggak. Nah, ini. Nah, client dot subscribe-nya di sini langsung. Nah, yang di subscribe cuma satu. Jadi dalam library-nya Antares ASP mqtt.cpp hanya satu kata-kata client dot subscribe di sini. Hanya satu gini ya, line yang menyatakan subscribe ke library-nya ini, library-nya PubSub client. Inilah perintah dari library yang sering saya gunakan, ya PubSub client dari Knowlery. Kemudian kita urut subscribe topic, subscribe topic char, subscribe topic char. Dia melakukan perubahan string menjadi char array ya. Jadi subscription topic doclength, mana subscription topic doclength. Nah, kalau dilihat dari urutannya dari bawah sini ke atas ke atas ke atas. Nah, subscription topic ini yang di stringkan. Nah, ini dia stringnya, ada subscription topic. Subscription topic ini siapa yang punya ya? Di sini nggak ada subscription topicnya, di sini ada. Di sini. Jadi dideklarasikan di mqtt.h-nya subscription topic. Jadi subscription topicnya ini. Nah, ini yang di topik yang di subscribe. Kita cek apakah benar. Tara, salah saudara-saudara. Yang di subscribe adalah yang untuk publish. Lihatlah. Nah, ini salah saudara-saudara. Harusnya yang di subscribe adalah ini. Kesalahan fatal lagi dari library Antares ini. Yang di subscribe adalah yang di publish, dan itu adalah kesalahan fatal. Kita quote dulu ini, kita tulis ini. Jadi subscription topic sama dengan ini. Nah, kita rubah kesalahannya. Ini res ya, bukan rec ya, res. Nah, sampai ini antara CE-nya juga agak kepanjangan nih, sampai sini ternyata. Nah, ini baru plus access key. Nah, ini kita copy aja, plus access key. Access key saya ini silahkan dipakai karena sudah tersebar luas. Nah, ini JSON. JSON. Hop, oke. Sudah selesai menemukan errornya. Errornya adalah di subscription topicnya. Coba kita upload ya. Apa yang terjadi? Kan ini. Oke, kita upload. Saya cek rekaman saya 28 menit. Oke, masih sehat. Oke, sekarang upload. Akunnya kita lihat. Oke, selesai. Belum selesai. Oke. Koneksi. Dan kita coba di mqttfx ya. Oke, nah kita sekarang topik yang benar rest ini. Oke, benar ini. Harusnya benar. Nah, sekarang kita mengirim data di sini. LED hijau on. Publish. Payloadnya kosong. What the? Wah, saya berhasil mengirim data ke topik yang benar, tapi payloadnya kosong. Berarti payload LED hijau ini tidak bisa diparsing dengan benar. Berarti salahnya. Coba lihat di sini. Ya, ini terkirim. Jadi ini nggak nyampe di sini, nggak diparsing oleh library-nya ini. Bug lagi, ini bug ketiga ini. Pertama wifi, kedua salah topik subskripsi,
Ketiga adalah top payloadnya, salah parsing. Oke, yang salah berarti kalau saya perkirakan salahnya ada di ini, get payload. Nah, get topic sudah benar, get topik sudah benar. Nah, topiknya udah gini. Nah, topiknya ini, payloadnya get payload. Coba kita cari ini, get payload. Nah, get payload. JSON, nah, get payload. Oke, ini get payloadnya. JSON sub data string. Nah, JSON apa string? Oh, lanjutnya ini. Buffer. Oke, ini get. Get. Coba kita cek get ini ya. Get ini apa ya? Apakah dipanggil di scriptnya get? Ya, get itu ini antares.get. Nah, itu get antares.get. Ini kuncinya di sini. Semua diparsing di sini ternyata. Oke. Antares.get. Antares.get. Kemudian ini dia. Ini adalah perintah JSON. Perintah JSON parsing. Nah, dari Arduino JSON. Oke. Parsing string. Kita lihat kalau diterima itu apa sih depannya? Jadi ini kok apa yang sih salah sini? Bisa. Loh, ini salahnya ini. Bukan RQP. RQP itu request. RSP sini harusnya ya. Kita coba ya. Ini RSP di sini. RSP kita save dulu. Kita coba lagi. Kita coba lagi upload. Kita coba kita rubah ini. Kita masuk ke, karena kita sudah merubah ini. Nah, kita coba benar-benar di sini di perintah ini. Saya gemetan. Saya ketemu 3 kali bug hari ini. Dapat kutu banyak saya. Oke. Udah terhubung. MQTT-FX saya sudah siap. Jadi kita akan menghidupkan LED on ya. Ini on ya. Ini on, LED hijau on. Oke. Ini kamera script saya ini. Oke. Sudah selesai. Nah, saya akan mengirim on publish. Publishnya salah tempat sini. LED hijau on. Payloadnya benar. Tapi ininya nggak nyala. Berarti if-nya. Saya berhasil mengirim payload. Tetapi saya salah ini. Coba kita lihat dulu. Bukan di sini. Sini. Jika LED hijau LED hijau on, sebentar. Get string. Ternyata saya salah script sedikit aja di sini. Script saya yang salah itu di sini. Jadi kita bukan mencari LED hijau on ya. Kita coba ubah menjadi LED-nya jadi global gitu ya. LED-nya jadi global, jadi bukan hijau, LED hijau. Jadi ini namanya ini ya. Ini namanya kita namakan LED aja sini. LED. Ini aja LED aja gini. LED. Kata-katanya berarti get string LED
Nah, ini yang diganti, hijau on, hijau off. Oke, kita upload lagi. Kita harus merubah juga di di MQTT-FX nya. Jadi ini berarti ini LED. Nah, ininya hijau on, seperti ini. Kita lihat di sini. Oke, sudah jalan. Coba kita kirim ya. Apakah jalan? Hijau on, masih belum nyala. Haha. Mari kita debug. Mungkin saya sendiri yang ada bugnya ya. Tunggu sebentar. Fatal saudara-saudara. Yang terjadi adalah saya belum mendeklar pinnya. Hahaha. Ternyata saya belum mendeklar pin dari tombol ini. Nah, jadi kalau kita lihat di setupnya sini, nah saya belum mendeklar pin apapun. Kalau ini berarti dia menjadi input semua. Jadi saya harus mendeklar. Saya salah semua dari awal. Jadi saya harus mendeklar semua pin yang harus saya gunakan. Jadi tombol dan pin harus saya declare. Kalau tidak declare, dia akan menjadi input. Pelajaran lagi buat kalian semua. Nah, di sini setup. Nah, di sini. Makanya LED saya nggak bisa nyala karena itu dia menjadi input. Oke, kita upload lagi. Kita upload lagi dan kita perbaiki LED-nya di pemerintah hubnya menjadi LED ini hijau on. Oke, sudah. Jadi kita gunakan kembali MQTT-FX nya seperti ini ya. Kita tegaskan lagi bahwa yang dikirim adalah JSON ya ke Antares-nya. Nah, kita kembali. Sudah terkonek belum? Oke, sudah terkonek. Nah, kita akan mengirim dari MQTT-FX. Kita lihat LED-nya. 1, 2, 3. LED-nya nyala. Ketika ini LED-nya saya matikan, mati juga. Kemudian kita coba LED merah ya. LED hijau saya on-kan dulu. Dan kita coba LED merah ya. Merah on. Publish. Semua nyala. Kalau kita matikan semua, nah, merah off, hijau off. Lihat di sini ya, kalau window capture-nya biar bisa lihat. Nah, sini ya. Nah, sini. Nah, merah on. Nah, di sini on, saya publish. Nah, yang dikirim itu apa? Ini loh. Yang panjang ini loh dikirim. Oh, ini loh, LED merah on. Nah, ini yang dikirim. Nah, sekarang kita hijau off. Publish. Oke, seperti itu. Kita akan menuju ke HP. Saya biasanya menggunakan IoT MQTT panel ya. Nah, ini IoT MQTT panel dan saya sudah buat koneksi coba Antares. Sama aja seperti dulu kliennya ini kita acak ya. Jadi kita biarin aja seperti itu, atau di delete aja sini, nanti acak aja. Nah, ini MQTT Antares.id, MQTT.antares.id dengan port 1883, portnya 1883 dan TCP tanpa
ini ya, apa, username dan passwordnya digunakan di access key. Jadi di access key dari topiknya. Nah, seperti ini. Saya geser dulu ya biar tidak. Nah, ini antara slash ini. Kita ini membuat LED hijau. Edit this panel. Nah, LED hijau adalah tombol. Yang kita kirim itu adalah ini. Ini topiknya. Passwordnya di sini ya, access key-nya. Payload on-nya. Panjang. Nah, ini tadi kita kan coba LED aja kan, ini kan. LED sini kan. Nah, hijau on. Nah, kalau mati berarti LED slash hijau off. Nah, ini. Dari mana dapatnya? Biar tidak agak sedikit mengerti ya. Sini loh. Untuk capture ini ya. Ini loh, yang ini kita kirim ini loh. Yang panjang ini. Atau kalau saya di sini. Sini. Ini. Nah, di sini. Ini yang dikirim loh, ini yang dikirim. Nah, ini yang dikirim. Panjang sekali, saya nggak mau pusing-pusing sebenarnya, tapi ya udah kita ikuti aja dan sudah ketemu polanya, jadi santai aja. Jadi yang tadi panjang itu saya copy paste melalui SMS, saya SMS ke sini, bujuk oleh SMS. Saya copy paste dari paste bin. Saya upload dulu ke paste bin, kemudian saya buka dan saya paste di sini pakai paste bin. Nah, ini kita save ya. Nah, kita terus duplicate untuk LED merah ya. Duplicate paling bawah LED hijau, kita duplicate. Before LED-nya kita edit. Edit panel LED merah. LED merah dengan topik yang sama. Nah, ini aja yang berbeda. Merah on. Nah, di sini ini merah off. Merah off. Kita ganti warna switchnya, onnya jadi warna merah. Oke. Select. Oke. Kita save. Kita coba. Jadi hijau on, hijau off, merah on, off, on, off, on, off, on, off. Lihat yang di bawah ini. Yang di bawah ini adalah subscribe-nya. Nah, dia dalam bentuk subscribe dalam bentuk JSON ya. JSON-nya. Nah, kadang kalau kita menekan tombol, nah ini tombol 1, tombol 2, kenapa bisa jadi tombol 1, tombol 2? Karena memang saya melakukan yang namanya JSON parsing juga menggunakan JSON path. Nah, caranya gimana? Kita lihat di sini. Edit panel. Nah, ini dia. Kalau payloadnya JSON, kita disuruh membuka website, dan panjang sekali. Anda bisa membuat masuk website ini ya, website namanya JSONpath, JSONpath.com. Nah, online evaluator. Kita masuk ke sini. Bentar, saya salah layar. Jadi websitenya namanya JSONpath ya, ini loh JSONpath. Jadi kalau kita misalnya punya payload seperti ini, ini kita payloadnya, kita payloadkan. Nah, ini kita dapat path kan seperti ini. Di sini M2M.
RSP. Nah, di kanan itu adalah anaknya yang mana aja. Terus ada titik ini PC, anaknya apa aja. Salah titik ya. Terus M2M .cin, anaknya apa aja. Nah, terus kita count anaknya adalah tombol 14. Nah, gimana caranya mencari angka 14 saja? Nah, ini masih misteri buat saya karena yang di dalam ini adalah string itu hanya berupa array di dalam ini. Kita hanya bisa mengambil angka 12 kayak gini atau 11 ini namanya array. Kita array harusnya kok benar kalau ini yang kita masukkan adalah ini JSON di sini ataupun ya JSON. Kita masukkan JSON ini, JSON tombol misalnya. Error kan pastinya, JSON-nya tombol ini. Nah, kayak gini tombol. Nah, kalau kita misalnya Nikon dot tombol, maka kita dapat angka 14 di sini. Itulah errornya. Jadi karena di sini ini sekarang ini adalah, kita bandingkan ini ya. Nah, ini adalah string yang dalamnya ada JSON. Kalau isinya JSON, maka kita akan dapat value-nya, integernya aja. Nah, sehingga saya masih kesulitan memasukkan script yang pas untuk di sini. Jadi di sini ini saya masih kesulitan banget apa yang saya harus masukkan di sini setelah ini karena yang diterima adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini penekanan tombol itu, nah ini adalah JSON, tidak bisa dijadikan tombol. Kalau kita misalnya ini dikasihkan tombol misalnya ya, di bawahnya Nikon / tombol ini ya, apakah bisa? Tidak muncul apapun. Tidak muncul apapun. Berarti saya salah di sini. Belum sampai di sini. Karena kenapa? Karena yaitu string di dalam string yang ada JSON-nya. Itu yang mungkin saya sedikit kecewa. Kenapa nggak bisa? Nah, seperti ini. Oke, kawan-kawanku, begitu saja kesimpulan hari ini yang saya dapat dari video kedua saya ini. Dalam satu hari saya bikin 2 video karena memang sedikit fatal ya yang kedua ini. Yang kedua ini salahnya adalah di subscribe-nya, jadi subscribe-nya itu salah. Mana itu subscribe-nya sini, ini adalah salah. Ini adalah yang asli ya. Nah, seharusnya yang di subscribe adalah ini, bukan yang tadi. Salah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di JSON parsingnya. JSON parsingnya itu di sini ya, salahnya ini. Dia aslinya awalnya adalah RQP ya, RQP parallel. Seharusnya RSP ya, RSP. Inilah JSON path-nya salah. Sebegitu parahkah? Apakah mereka tidak mengecek, teman-teman di Antares, atau kita harus bayar dulu baru bisa? Saya nggak tahu. It's not my problem. Yang penting saya sekarang mendapatkan sebuah ilmu baru bahwa kita harus tidak boleh percaya 100% terhadap library ya. Kalau error ya error. Jadi kita harus berkreasi sendiri. Demikian video kedua part 2 dari Antares, pembahasan Antares dengan MQTT. Saya sudahi seri ini. Kita akan ketemu kembali pada sesi selanjutnya.
Boleh request, silahkan request di website saya atau di komentar request mau dibahas apa. Saya akan bahas dengan semampunya saya. Dan akhir kata, you'll never walk alone. Yeah, Liverpool juara. Oke, see ya.